Yesus kenapa? Lah ini mau tanya. Nah ya, mau lah ya tanya Yesus kenapa Kenapa? maksudnya? Gimana Yesus? Lah, ini mau Yesus tanya gimana? kenapa Gimana Yesus di Yesus surga. berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Begitu. Malah meneng baik gitu. Wah, Yes. ini parah nih. Mau nanya aja susah. Iya. Aduh, kadang-kadang Kamu bertanya aja susah. susah. Iya ya, aduh. Kasihan Ini nih. parah nih. Mau Sinyalnya nanya nge-lag, susah. sinyalnya nge-lag. Oh, sinyalnya nge-lag. Ya, aduh. Coba susun kata-katanya deh. Mau nanya aja susah. Gue jadi Ya udah, bingung nih. itu jawab Yesus. Yesus kenapa? Yesus baik-baik Yesus aja lu. kenapa? Gimana Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah Alah, kau aku. belum buka mulut aja gue udah tahu pertanyaan lu. Basi. Itu pertanyaan pertanyaan lagu lama versi baru itu. Yesus Itu saya itu jadi Kristen 2 datang. bulan aja udah tahu tuh Yang jawabannya. Ini coba jawab aja berdasarkan. itu dulu, nanti tanya lagi gitu. Ya sudah. Ya, begini ya, Tegar ya. Yesus itu datang ke dunia untuk menjadi Mesias ya. Para murid-muridnya itu menganggap atau mengerti ya bahwa Yesus itu adalah sang Mesias. Apa arti kata Mesias? Nah, ini ya. Mesias itu adalah yang diurapi ya, yang kelak akan menebus semua dosa manusia. Ya, jadi murid-murid pada waktu itu ke-12 rasul itu ya mengatakan, Yesus berkata kepada Petrus ya, salah satunya Petrus. Petrus, menurutmu siapakah aku? Itu Yesus yang berkata seperti itu ya. Nah, lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Jangan kau katakan kepada siapapun. Jawab Yesus seperti itu. Ya. Lalu mereka bersujud ya, sujud menyembah. Yesus tidak pernah untuk ditinggikan, tidak minta untuk disembah. Aku Tuhan, sembah aku. Wah, cerita Tidak. Enda kurang. Ya. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, betul. Nah, itu tadi Mesias ya. itu anak Allah ya, Tegar. Ya. Begitu ya. Jadi Tegar tahu sekarang ya. Paham? Nah, kalau nggak paham, parah nih berarti. Saya kasih tahu kamu, saya tambahin kamu ya, Tegar ya. Yesus itu tidak berjalan keliling di seluruh Israel selama 30 tahunan kehidupannya. Dia dengan berkata, hei aku Allah loh, sembahlah aku. Hei aku Tuhan loh, sembahlah aku. Hei aku Allah loh, sembahlah aku. Enggak. Dia nggak pernah ngomong gitu. Yang ngomong seperti itu, aku Tuhan, sujud sembah aku, itu setan. Itu iblis. Kamu baca Matius 4 dan Lukas 4. Iblis berkata, aku ini Tuhan, penguasa. Sujud sembah aku, itu iblis. Tetapi Yesus itu membuat klaim-klaim statement yang hanya Allah saja dan Tuhan saja yang bisa membuat klaim seperti itu, yang akhirnya klaimnya Yesus ini membuat marah orang Yahudi. Jadi alasan Yesus Kristus disalibkan itu karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Betul nggak teman-teman? Betul Bu, betul. Betul. Contoh, dia nggak pernah ngomong akulah Tuhan sembahlah aku, nggak pernah Yesus ngomong itu. Yesus ngomong begini, aku turun dari sorga. Aku datang ke dalam dunia. Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Barang siapa mengikuti perkataanku dan percaya akulah dia yang turun dari sorga, kamu akan mempunyai hidup kekal. Nah, pernyataan Yesus memberikan hidup kekal ini membuat marah orang Yahudi. Karena di dalam pandangan orang Yahudi, yang memberikan hidup kekal hanyalah yang maha kekal. Tuhan sendiri. Lalu orang Yahudi tanya, dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham dan para nabi yang telah mati? Mengapa engkau berkata engkau turun dari surga? Bapak ibumu kan ada di tengah-tengah kami. Ibumu Maria, bapakmu Yusuf, tukang kayu kita kenal. Kok kamu bisa ngomong kamu turun dari surga?
Yesus berkata, sungguh Abraham telah melihat aku, katanya. Lebih marah lagi dijawab begitu. Loh, usiamu aja belum sampai 50 tahun, kata orang Yahudi. Kok kamu sudah melihat Abraham? Yesus ngomong begini, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Dan dia mengklaim aku memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Parah lagi. Dan Yesus mengampuni dosa. Orang Yahudi berkata, loh siapa kamu ini kok bisa mengampuni dosa? Kan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Nah, klaim-klaim itulah yang membuat orang Yahudi menyalibkan Yesus. Dan pula juga Yesus itu tidak haus penyembahan kok. Iya, jadi kemudian ya, saya kasih kamu klaim-klaim lagi. Yesus mengampuni dosa. Ya, kemudian dia menyatakan dia datang dan keluar dari Bapa. Yesus berkata begini, kalau kamu tidak percaya, akulah aku itu adalah nama Tuhan di dalam perjanjian lama. Ketika dia bertemu Musa. Kalau kamu nggak percaya aku tuh Allah yang turun ke dalam dunia, ya? Bukan kami. Kamu akan mati loh dalam dosamu. Jadi dia membuat klaim-klaim. Nah makanya kemudian orang Yahudi ngomongin dulu, apa tandanya kamu anak Allah? Ketika orang Yahudi mau membunuh Yesus, Yesus bertanya, mengapa kamu tidak membunuh aku? Iya. Sebentar, aku belum selesai Tegar. Ketika orang Yahudi mau merajam Yesus, kemudian sebentar. Kemudian Yesus berkata, kenapa kamu kok mau membunuh aku? Pekerjaan apakah yang aku lakukan yang membuat kamu mau membunuh aku? Kemudian orang Yahudi berkata begini, bukan pekerjaan baik yang kamu lakukan yang membuat kami mau membunuh engkau. Tetapi karena engkau sekalipun manusia saja, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Kemudian mereka berkata, apa tandanya kamu mengklaim diri kamu Allah, sama dengan Allah? Yesus berkata begini, runtuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Pak, marah lagi orang Yahudi. Mereka bilang, 46 tahun. Nenek moyang kami membangun bait Allah ini, dan engkau mau membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya ialah tubuhnya sendiri. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka mengertilah murid-muridnya akan perkataan Yesus itu. Teringat lagi nih perkataan Yesus. Dia pernah ngomong, nanti kalau tandanya nih ya, tandanya gue Allah dalam rupa manusia, kata Yesus. Lu bakal bunuh gue bakal mati, tapi hari yang ketiga aku akan bangkit. Makanya ketika Yesus di dalam kuburan setelah disalib dan dikubur, orang-orang yang menyalibkan Yesus, ahli Taurat, orang Farisi berkata kepada Pontius Pilatus begini. Tuanku, Pontius Pilatus, si penyesat itu, Yesus Kristus maksudnya, ketika dia hidup, dia ngomong loh, nanti kalau dia dibunuh, mati, dia bakal bangkit pada hari yang ketiga. Tolong kirim 1 peleton tentara untuk jaga kuburnya. Nanti kalau mayatnya dicuri murid-muridnya, kemudian mengatakan dia bangkit, ini lebih parah lagi nih penyesatannya, katanya gitu. Akhirnya dikirimlah 1 peleton. Tentara ini merupakan saksi pertama kebangkitan Yesus. Ketika dia melihat Yesus bangkit, mereka melihat Yesus bangkit, mereka lari, mereka bilang, kuburnya dibuka oleh malaikat. Kita melihat malaikat itu menggulingkan batu itu dan dia bangkit. Wah, tambah parah lagi. Lalu orang Yahudi mengatakan, udah jangan ngomong ini ke orang-orang lain. Nih, gue kasih lu duit, lu diam ya, lu ngomong mayatnya dicuri orang. Ternyata Yesus selama 40 hari menampakkan diri berturut-turut kepada lebih daripada 500 orang sebelum dia naik ke surga. Nah, disitulah gereja atau kekristenan lahir karena peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi dia itu disalibkan, alasan Yesus disalibkan adalah karena dia menghujat Allah. Kamu baca itu di Alkitab kita, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengklaim dialah Allah yang nuzul ke dalam dunia. Walaupun dia nggak pernah ngomong, akulah Tuhan sembahlah aku. Kalimat itu nggak ada. Tapi orang Yahudi mengerti apa yang diklaim oleh Yesus gitu loh. Iya, Ya? betul. Iya, cukup tapi paham. Iya. Ya, mau tanya lagi bisa nggak nih? Silahkan, tanya apa? Monggo. Silahkan. Gini. Kalau emang Kristen itu agama paling benar, kenapa di Indonesia mayoritas Muslim semua? Beneran kok sama dengan mayoritas nih. Kalau Aduh, ini parah. Tegar, lu sekolah nggak sih? Tegar, lu sekolah nggak sih? Yang menjajah Indonesia, ntar dulu belum selesai pertanyaannya. Ya.
Oke. Kalau emang orang dulu agama baik, kenapa orang-orang Kristen malah menjajah, merampas, Jajah merusak? apa? Ya jelaskan. Gini loh Mas terus tegaskan ya. Kamu melihat secara di Indonesia, coba dunia. Dunia, agama Kristen itu terbesar di dunia. Ya. Di dunia, bukan lagi cuman di negara, tapi dunia. Ingat itu. Bener nggak Bu Sofi? Ya, masih Betul, mayoritas 3,5 billion ya, miliar. Miliar, iya. Iya. Kalian dunia masih Karena Indonesia 1,6. ini IQ-nya kecil-kecil dan tingkat berpikirnya itu rata-rata minim gitu loh. Belum tahu kebenaran hakiki itu seperti apa. Terus ketuhanan itu seperti apa. Buktinya ya dari 100% ditanya Al-Qur'an itu apa, orang muslim hampir 75% nggak bisa jawab loh. Apa Betul. itu Taurat? Nggak ngerti loh. Iya, Itu ketika nggak ngerti Taurat itu apa, taunya kitab. Injil itu Iya. apa? Kitab. Padahal nggak seperti itu, gitu loh. Coba aku tanya, Al-Qur'an itu apa? Ya Pak, jangan ditanya lagi, kasihan Kata- dia. ayo. Ini Si parah Katem. nih. Al-Quran, Nah, Si Katem. nangis ya, katamu kan Al-Qur'an. nangis gitu loh. Al-Quran Ini parah kan nih. wahyu dari Allah. Lah, itu kan Iya. belum dijawab, Bang. Ini parah nih, lu bikin malu orang-orang Katem lu, Tegar. Capek gue bilang. Lah gini, Bang, orang muslim Lu itu bicara Katam, dari guanya mulai lebih Katam alif dulu. kata Jawabannya gini, Tegar. semua ngajinya. Tegar, jawabannya gini ya. Kalau Islam itu agama yang diridhoi Allah, kenapa di Amerika kok jadi minoritas? Lah karena gini, Bang. Di Amerika sendiri itu dari dulu emang agamanya udah itu loh. Paham nggak? Nah kan, ini Masukan, parah nih. Lah, sedangkan di Indonesia Ini parah tentu nih. Parah. sedangkan di Indonesia itu apa dulunya? Hindu Buddha kan. Nah, yang Hindu datang Buddha. duluan ke sini kan yang nyerang kan orang-orang Anda itu. Loh, kata siapa? Coba Sejak abad keberapa kapan? Islam masuk ke Itu Indonesia? abad keberapa coba? Lah yang Coba yang abad keberapa? nyebarkan Islam Ini Dia- parah yang nih. nyebarin dia Kristen nggak siapa? belajar sejarah bagaimana Parah. kerajaan Islam Demak membunuh ayahnya sendiri. Dia nggak belajar sejarah itu. Duar. Kata siapa membunuh Lo ayahnya parah sendiri, lo. Bu? Kalau nggak paham, Ya makanya Ini kamu parah. baca dulu sejarah bagaimana kerajaan Islam pertama itu ada di Indonesia. enggak, ini mau tanya, kata siapa kerajaan Demak membunuh ayahnya sendiri? Loh, Itu Berarti cerita kamu nggak tahu dongeng sejarah. dari Lo Tegar. Lah, Kamu nggak Tahu, tahu tapi sejarah nggak itu? Bagaimana Islam berdiri di Indonesia? Bagaimana dia Ya, coba menggulingkan dan jelasin kalau memberontak paham. melawan ayahnya sendiri? Oh, saya nggak mau ke sana. Iya, Saya lagi kalau nggak pengen membahas itu. Kita mau bahas Melebar nanti. ketuhanan. Saya lagi nggak mau bahas itu kerajaan Demak. Lo baca sejarah itu banyak, ya. Nih, Dia harus parah baca. nih, Dia harus Tegar. baca. Dia harus baca perang Padri. Bagaimana Iya. orang-orang Batak itu dibantai, dibunuh, di genocide karena nggak masuk Islam. Jadi Bang Ion sudah berapa orang Bang Ion yang muslim Marah. masuk Iya, ke rumah? iya. Tegar, belajar lagi deh Tegar ya. Tegar, baca Alkitab Iya. Tegar ya. Sampean boleh menilai saya Islam atau kafir bebas. Loh, kok Bapak berbeda sekali dengan kata Quran? Semua dari Sampean- Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada yang Tuhan berfirman kepada Muhammad, Pak. Itu penilaian Anda Semuanya boleh melalui Jibril. Bukan penilaian saya, itu kata ulamamu. Kamu baca tafsir Ibn Abbas. Quran itu diturunkan melalui Jibril pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit pertama yang kamu sebut Baitul Izzah dicicil sama Jibril selama 23 tahun. Gak ada Allah mau berfirman kepada Muhammad. Bapak mendapatkan pemahaman itu dari mana? boleh saya Bapak jawab? bisa tunjukkan, ya, Bapak tunjukkan saya referensinya. Begini, jadi kalau di dalam Al-Quran itu, makanya Allah dawuhnya kan begini, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya aku ini ya yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya. Jadi Mana Allah tuh ayat yang berapa? Ayat berapa, Pak? saya ayatnya lupa, coba teman ketik aja. Ketik saja di Google, Allah Saya menjaga bacakan Al-Quran. Bapak ya. Itu adalah surah 15 ayat 9, surah Al-Hijr ayat 9. Saya Silakan. bingung ya. Kenapa kok saya bisa lebih hafal Quran dibandingkan Muslim? Iya. Tidak ada Berat, kata Anda. aku di situ, Pak. Dan sungguh ya, saya baca ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Siapa kami di situ, Pak? Kami di situ ya tentu Allah. Oh, Allahmu Kami- kami. Berapa banyak kalau gitu Allahmu? Tidak ada kata kami di dalam Al-Quran, yang ada adalah inna. Yang inna ini diterjemahkan oleh para ulama dengan Nggak. terjemahan kami. Saya tanya, berarti INA ini bukan kami menurut Bapak. Jadi Departemen Agama Indonesia Agama salah itu begitu? salah, kan? Jadi inna. Saya tanya. Quran Departemen Kemenak ya, Kementerian Departemen Agama menerjemahkannya. Ini kenapa sih orang ini ketawa-ketawa? Pak. Diam. Nggak sama Oh, sama. nggak suka lo? Iya. Gak usah ada diskusi sama orang ini. Turunin aja Iya. ilmunya nggak ada nih. Sorry ya. Pak, Sorry ya, Pak. aduh. Bye-bye. Ilmu Bapak nggak ada. Terlalu rendah buat saya. Cetek banget. Allah Aduh. berbicara kepada Muhammad di kamar tidur. Sebentar saya mau ketik, Bu, sebentar saya mau ketik di VT-nya. Ternyata segitu, Pak, ininya. Ilmunya dangkal sekali. Ternyata saya mau ini. Iya, bahkan dia tidak hafal Quran loh. Saya bahkan hafal loh surah 15 ayat 9 yang dia bacakan tadi adalah surah Al-Hijr ayat 9. Dan dia salah baca pula. Waduh, kalau ini yang kayak begini dibilang jagoan kalian, pengikutnya banyak, mah gue tanda tanya nih Islam Indonesia ya. Cuma bisa ketawa. Kalau cuma ketawa gue juga bisa. Dia nggak hafal Qurannya, malah gue yang hafal Iya. surat 15 ayat 9. Salah pula dia bacanya, dan dia mengatakan Kementerian Departemen Agama tuh goblok, salah menerjemahkan Quran. Yang kayak begini pengikutnya banyak, yang kayak begini dibilang expert. Waduh, cilaka nih Muslim Indonesia, tersesat jauh. Ini sama dengan orang buta menuntun orang buta, orang bodoh menuntun orang bodoh. Ya, si Bapak saya kira Dia nggak hafal, jago, dia Bapak pikir ilmunya. gue nggak hafal Quran, dia bilang ketik aja di Google. Loh, gue tahu yang dia bacakan tuh surah 15 ayat 9. Salah pula dia baca. Enggak, ternyata dia kan VT-nya selalu menanggapi kekristenan, Bu. Kebetulan dia ada ya. Jadi Ternyata yang dia nggak tahu loh, Bang Ion, kalau Quran itu diturunkan lewat Jibril, didiktekan oleh Jibril. Dia nggak tahu itu. Ya, jadi gini, salah satunya ya saya kan belajar sama ibu ini juga nih lewat VT-VT-nya ya. Sama lah, mirip sama kayak ibu lah ya. Menanggapi apa sih yang suka-suka memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab lah ya. Gitu. Ternyata Pak, saya udah ketik tuh, kalau Bapak masih di bawah saya udah ketik Pak ya. Bahwa Bapak ilmunya ternyata cuma ketawa doang ya. Aduh, saya Iya, kira ternyata ini dia sih cuma bisa pinter ketawa Pak. loh. Hafal Quran aja enggak dia, malah gue yang hafal Quran. Iya. Ternyata Bapak cuma ketawa-ketawa doang. Capek deh. Inna nahnu, dia bilang aku katanya. Waduh, ilmu Qurannya nggak ada. Repot nih, cuma bisa ketawa doang. Ya Pak Al Cinta tuh saya udah chat di VT Bapak tuh ya. Ternyata Cuma Bapak bisa- ilmunya cuma ketawa. Iya. Ternyata Quran nggak hafal, bahasa Arab nggak bisa. Inna nahnu, dia bilang aku. Ya pokok setiap Bapak respon video Kristen, saya akan chat ya, Bapak ilmunya cuma segitu. Atau kalau bisa nih, aduh, ini sih ya, saya nggak bisa ngerekam sih tadi tuh ya, atau kan saya rekam juga tuh. Nanti Bu, saya inin lagi tuh yang ada tuh ya, yang nanggapin video-video Mikana ya, video teman-teman ya, lalu Ternyata dia nggak bisa memutarbalikkan. bahasa Arab loh, dia nggak tahu inna nahnu. Enggak, tadi Waduh, saya mau repot, buka ya. Tadi saya mau buka pola pikirnya, tanggapan tanggapan kitab suci seperti apa ya. Ya, saya udah siap itu, Pak.
Aduh, Bapak cuma modalnya ketawa aja sih Pak, gimana? Ya kita sapa dulu nih Ibu, Bu Sopi. Ya Pak pensiun, siapa nih Pak pensiun? Saya Selamat naik siang. ngedengar Ibu Sofi, ngedengar Ibu Sofi, salah hafal aku kan, Masya Allah. Oh, Bapak Islam apa bukan? Alhamdulillah. Islam, ya. Udah menyimak belum tadi Al Cinta tuh? Modalnya ketawa-ketawa dong. Saya juga modal ketawa doang ini. Ya, turun deh Pak kalau modal ketawa sih. Ion Hah? kebiasaan dari akun yang lama saya sampai sekarang emosi mulu. Bukan, di sini kan ruang diskusi akal sehat. Kalau Bapak mau ketawa-ketawa, Bapak nonton yang mandi lumpur atau mandi yang di WC, itu bisa ketawa-ketawa, Pak. Saya lebih seneng Gitu. lihat Kan Jumpeng saya mah daripada Lihat mandi lumpur. lihat apa? Lihat apa? Kan Jumpeng, tahu kan? Apaan tuh? Aduh, itu loh yang apa namanya? Yang mirip Dono itu loh. Apa? Lebih seru Jadi kayaknya dia mah. begini, Pak, kalau Bapak bilang mau apa? Mau ketawa-ketawa aja ya salah masuk room dong, Pak. Gimana sih? Ya udah gini dah. Ini Sofi, parah nih. Ini parah bener. Saya jadi ikut-ikutan. Ini parah nih. ya biar nggak terlalu ini loh, biar nggak Ini terlalu parah nih. emosi nantinya ini. Bukan, saya sih nggak pernah emosi lah Pak ya. Bapak boleh tanya di seluruh akun-akun TikTok yang kenal saya ya. Ion itu gimana orangnya ya, gitu. Bukan emosi kalau saya Ibu ya. Sofi, Ibu Sofi, Ibu Sofi, Ibu Sofi, Jih, Apa? Bapak ngomong aja. gimana kabar Iya Ibu Sofi? ngomong aja. Wah, ternyata dia salah satu fan Ibu Sopi Muslim nih. Begini Bapak Bu Sofi, ngefan. dengar, jawab dulu Bu Sofi. Ibu Sofi mempelajari Al-Quran dari kapan Bu Sofi? Dari sejak tahun 2019. Nah, 4 tahun. Hafal. Pak, bukan poinnya itu sekarang ketika Ibu Sopi udah bilang 4 tahun, Bapak belajar Al-Quran dari kapan? Ya, maksudnya apa namanya? Saya nanya dulu lah, bentar dulu. Bapak datang ke sini lalu mau bertanya, kan udah dijawab 4 tahun. Kalau Bapak berapa tahun? Baru setahun. Baru setahun. Aduh, Muslimnya dari kapan? Hah? Islamnya dari kapan? Islam. Waduh, saya dari kapan Islamnya? Gak tahu saya juga dari kapan ini Islam. Ini parah nih. Ini Pak, Pak. Ya udah ya, Bapak, iya, aku iya, bantu iya. bapak ini Yon. Bapak Oh ini iya. Islam itu dari tulang sulbi kok. Aduh, ini Iya, loh, iya, saya iya. bertanya sama Bu Sofi, kok yang jawab ya Bu Sopa ya. Aduh, Oh iya, Adalah- sorry bang ya. Aduh, Makanya ini parah nih. saya dari tadi ngelantur aja lah. Yang saya tanya diam, yang Iya, nggak ditanya malahan terlalu itu ya. Udahlah, Bu betul. Sofi, Iya, semoga betul. dikasih- Bapak udah ngelantur dari pas naik. Ya Mau udahlah, ya udah. ketawa-ketawa, tapi Bapak masuknya di room yang begini. Aduh, si Saya tuh Bapak. kalau kita bertanya Sana sama orang, sama saya tuh Al kalau Cinta kita aja deh, Pak. bertanya sama Pak, orang, dengerin, Bang Ion. Kalau saya bertanya sama orang, saya pengen Bapak udah sama Al Cinta tuh yang ketawa-ketawa tadi. Satu grup lah ya. Satu grup sama Al Cinta tuh. Ketawa-ketawa sana gitu. Joget-joget. Kayak nggak Kayaknya banyak nggak yang masalah sakit buat lah saya. ya. Iya nih, saya takut room saya ini nih disangka apa nanti room setting kan kali ini. Ya, Waduh. ini parah nih. Ya. Tugasnya kalian hanya dua ya.
bertanya tentang kekristenan, lalu mendengarkan jawabannya dan diskusi dua arah begitu. Iya, datang naik minta, udah nunggu-nunggu. Ketika ditanya, Pak, mau ngapain nih? Saya mau ketawa-ketawa. Ya salah alamat lah, salah alamat ya. Pensiun, Pak, pensiun. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa. Saya nggak suka itu. Wow, nggak, emangnya gue pikirin lo nggak suka. Gimana Ah, ini Pak? Ini parah nih, betul. Saya jadi ini ikut-ikutan parah nih. nih. Kamu nanya atau bertanya-tanya? Aduh. Ini parah nih. Ya teman-teman Muslim ya, ya teman kucing merah, Kak Ion, saya mau tanya nih, kucing merah ya. Duh, Aduh, bikin ampun, ampun. bikin namanya aja juga. Kenapa sih namanya bukan Abu, Adul, apa siapa ya? Ya, Cing. selamat pagi, kucing merah. Pagi Kak Ion sama Kak. Ya, Ya selamat pagi. Aku cuma pengen nanya konsep Tritunggal dalam Kristen itu gimana? Sama boleh gini, dieksplanasi. gini. Lo tunjukin iman lo apa dulu. Eh, Saya Islam, saya Kristen gitu. iya. Cuma saya itu kan mau berangkat dari apa ya? Dari sumber referensinya dari orang Kristen sendiri untuk memahami konsep Tritunggal. Karena kan banyak kesalahpahaman dari kita juga gitu. Nah, saya pengen Enggak, tahu. kucing merah apa? Kucing merah apa? Kristen. Kebetulan ya saya bukan Islam, bukan Kristen gitu. Ya, agnostik. Waduh, salah masuk lagi deh Hai. kadang-kadang deh. Iya, tapi Ah, dijelasin boleh Kak ya, biar aku nggak salah paham gitu. Konsep Tritunggalnya aja gitu. Pak Cerita mau jawab apa Bu Sopi nih? Iya, Gini begini. ya. Ya Saudara silakan Pak. kucing merah ya namanya ya, Pak ya. Hmm. Ya, begini, Pak. Di dalam kekristenan, ya, kita itu memahami keesaan Allah, ya. Kalau mungkin Bapak dari agnostik, oke, saya pakai bahasa yang mudah dimengerti saja ya. Saya pakai bahasa kata Tuhan begitu ya. Nah, dalam kekristenan itu Pak, ada yang namanya pemahaman ya, bahwa keesaan Tuhan itu terdiri ya, ada tiga ya, ada tiga, tapi bukan berarti jumlah Tuhan itu tiga, Pak ya, bukan ya. Tetapi kalau kita urai, begitu Pak ya, kita urai, contoh lah ya, seperti air begitu Pak ya. Kalau H2O atau oksigen dan hidrogennya dipisah, tidak tercampur, dia akan menjadi gas ya bentuknya, bukan lagi berbentuk air seperti yang kita minum ya, seperti kita buat mandi ya, buat memasak, itu bukan itu nantinya Pak. Kalau kita uraikan ya, di dalam keesaan Tuhan pun sama ya. Di dalam keesaan Tuhan itu ada yang namanya roh ya. Roh itu yang membuat Tuhan itu hidup ya, yang bisa menciptakan ya, karena ada roh ya. Yang pertama itu sifatnya roh ya. Dan yang kedua itu tentang hikmatnya. Hikmat itu adalah buah pikiran ya. Jadi contoh lah seperti kita ya. Kita itu kan kadang sedang begini, contoh Bapak nih. Bapak sedang menulis di sebuah buku atau artikel begitu ya, atau merekam suara Bapak melalui pita suara kaset ataupun dalam bentuk saat Bapak tidak ada di tempat. Tetapi pada saat Bapak tidak ada di tempat ya, tetapi di situ ada disk atau catatan Bapak. Apakah buku itu bukan dari Bapak? Nah, pertanyaan saya begitu. Buku dan catatan itu pasti dari Bapak, betul bukan? Iya. Betul ya. Nah itu kan tidak bisa dipisah Pak. Kalau saya contoh, kalau buku catatan Bapak dipisah dari buah pikiran Bapak untuk menuangkan tulisan Bapak di buku itu, saya ambil contoh, saya hapus. Terus apakah buah Bapak, pikiran Bapak hilang? Terlepas dari esensinya ya, bahasa. Ya, terlepas dari esensinya Bapak. Apakah buah pikiran Bapak itu hilang?
kan tidak, tentu masih ada di dalam diri Bapak, betul? Iya. Nah, itulah Pak ya, konsep Tritunggal itu seperti itu ya. Jadi Oke. bukan berarti jumlah Allah itu di dalam Kristen ada tiga orang atau tiga oknum, bukan Pak. Tetapi tetap satu ya, yaitu yang Esa ya, yang Maha Kuasa. Di dalam kemahakuasaan itulah ada Tritunggal, begitu Pak ya, pemahamannya seperti itu. Mungkin nanti Bapak bisa belajar lagi lebih mendalam ya. Nanti saya rekomendasikan Bapak bisa masuk ke channel WAFM ya untuk belajar Tapi tentang kalau kekristenan. Tidak apa-apa Pak, belajar itu bagus ya. Nah, paling apalagi aku pertanyaan minta Bapak ada lagi? paling ini sih Kang, kalau misalnya mau kasih referensi juga sih aku lagi coba ngebandingin konsep Plato gitu ya sama Aristoteles Ya Kang. silakan tidak apa-apa. Silakan. Iya, Kita gue dulu udah diskusi enak enggak ya. gini, gue udah tebak ke situ. Lu larinya pasti ke situ, gue udah tebak ya. Jadi gue mau nanya lagi nih, Muhammad menurut lo siapa sih? Ya Muhammad ya ini aja apa gimana ya nyebutinnya ya. Eh, Sebenarnya gini Kang, apa kalau Jawab, itu pertanyaan singkat. Muhammad menurut lo siapa? iya aku kan nanya nggak ditanya balik Kang. Aku cuma nanya itu Buk, doang kok. iya. Sekarang kan lo udah dijawab tuh, ya. Hmm. Sekarang Muhammad itu menurut lo siapa? Susah amat sih. Apa nggak kenal? Oh, saya nggak kenal. Atau oh, saya nggak tahu. Susah amat. Muhammad Bukan menurut lo siapa? eh, ini sih orang yang tercatat dalam sejarah yang diakui sebagai nabi gitu. Menurut lo, Oh, kalau bukannya menurut saya catatan sejarah. Menurut lo pribadi. ya cuma jadi bagian dari catatan sejarah aja sih Kang. Dia sejarah lagi aja, capek ya. Aku udah jawab Kang, serius. Ya, aku udah jawab itu. Aku cuma nanya doang. Gini ya, gini nih, gua kasih contoh nih ya. Ya, Menurut lo, Bapak Jokowi itu siapa? Bapak Jokowi orang yang terpilih menjadi presiden melalui Nah, ya, sekarang Muhammad menurut lo siapa? Kang cari yang lain aja deh kalau mau dibully Kang. Aku cuma nanya doang, serius deh. Serius. Ya, ilah pertanyaan begitu aja. Nanti aku minta Capek. ini ya, Kang cerita indah aku follow ya. Aku juga lagi belajar Ya, filsafat. oke lah ya kucing ya. Kenapa Oke, sih ya. Terima ketakutan ya? terima kasih. Aduh.